Hai, ketemu lagi sama So Asyik, belajar sosiologi cara asyik. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang sadar nggak sadar ngebentuk kita banget. Sesuatu yang ngatur cara kita hidup, bahkan mungkin tanpa kita sadari sepenuhnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi dalam. Siapa sih kamu? Coba deh pikirin bentar. Sehari-hari kalau ada yang nanya, kamu itu siapa? Kamu jawab apa? Mungkin kamu jawabnya, oh saya anaknya Pak Jujun, atau aku siswa SMA Sukamaju. Atau mungkin identitas kamu itu nyantolnya ke hobi, kayak anggota tim basket atau keyakinan kamu. Nah, sadar nggak sih semua label ini ternyata bukan cuma sekedar sebutan doang? Ya, bener banget. Semua identitas tadi itu tuh gerbang kita buat ngertiin apa yang namanya lembaga sosial. Ini dia topik utama kita hari ini. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama institusi di sekitar kita. Terus kita lihat gimana sih aturan-aturan kecil bisa jadi raksasa. Habis itu, kita bedah jenis dan fungsi-fungsinya. Bahkan kita bakal lihat dari dua kacamata yang beda banget. Terakhir, kita bakal lihat kita ini tipe yang ngikutin aturan atau malah sebaliknya. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, gas. Bagian pertama, kita jawab dulu pertanyaan paling mendasar. Lembaga sosial itu sebenarnya apaan sih? Gini, para jagoan sosiologi kayak Horton, Hunt, sampai Kuncharan Ningrat tuh sebenarnya setuju sama satu hal. Gampangnya gini deh, lembaga sosial itu ibarat buku peraturan atau aturan main yang kita sebagai masyarakat bikin bareng-bareng. Tujuannya apa? Ya biar hidup kita teratur, kebutuhan kita semua terpenuhi, dan kita bisa nyampe ke tujuan bareng-bareng. Oke, terus pertanyaannya, aturan main segede ini datangnya dari mana sih? Kok bisa ada? Ternyata, semua itu mulainya dari hal-hal super kecil yang kita lakuin tiap hari. Yuk, kita urut prosesnya. Prosesnya itu kayak ngebangun gedung, bertingkat gitu. Paling bawah ada yang namanya cara. Misalnya nih, cara kamu nyapa orang tua sambil nunduk dikit. Nah, kalau ini diulang-ulang sama banyak orang, naik level jadi kebiasaan. Terus, pas kebiasaan ini dianggap penting banget dan jadi patokan bener salah, misalnya, wah, nggak sopan banget kalau nggak nunduk, itu levelnya naik lagi jadi tata kelakuan. Nah, puncaknya, kalau udah mendarah daging, udah kuat banget, dan ada sanksi sosial kalau dilanggar, jadilah adat istiadat. Inilah fondasi super kuat dari sebuah lembaga sosial. Nah, kita udah tahu nih apa itu lembaga sosial dan gimana proses jadinya. Sekarang, yuk kita kenalan sama 5 pilar utamanya yang ada di hampir semua masyarakat. Dan kita bakal bongkar kerjaan mereka, baik yang kelihatan jelas maupun yang tersembunyi. Ini dia nih, 5 pilar itu. Ada keluarga, sekolah pertama kita. Ada pendidikan yang ngasah otak kita. Ada agama yang jadi kompas moral. Terus ada ekonomi yang ngatur cara kita cari makan. Dan terakhir, politik yang nentuin siapa yang megang kendali. Sadar atau enggak, kelimanya ini ada di sekitar kita tiap hari dan ngaruh banget ke hidup kita. Nah, setiap pilar ini punya dua macam fungsi. Yang pertama namanya fungsi manifest. Gampangnya, ini tuh fungsi yang emang kelihatan jelas, tertulis di brosurnya dan semua orang tahu. Ini tujuan resminya, gitu loh. Nah, kebalikannya ada yang namanya fungsi laten. Ini nih yang seru. Ini fungsi yang ngumpet, nggak direncanain, dan seringkali kita nggak sadar. Kayak efek samping gitu. Masih bingung? Tenang. Kita langsung lihat contohnya aja biar kebayang. Oke, kita ambil contoh sekolah atau lembaga pendidikan ya. Fungsi manifestnya, tujuan resminya, kan jelas banget tuh. Nyiapin generasi muda biar pinter, punya skill, dan siap kerja. Itu yang diiklanin. Tapi, coba deh kita pikirin fungsi latennya. Secara nggak langsung, sekolah itu kan nitipin anak-anak di siang hari. Artinya, beban pengawasan orang tua jadi berkurang. Orang tua bisa kerja dengan lebih tenang. Nah, ini kan bukan tujuan utama sekolah, ya kan? Tapi itu kejadian. Itulah yang namanya fungsi laten. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin mikir nih. Ternyata para sosiolog itu punya dua kacamata yang beda banget buat ngelihat lembaga sosial. Pertanyaannya, lembaga sosial ini beneran buat kebaikan bersama atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi? Di satu kubu, ada teori fungsionalisme struktural. Mereka ngelihat masyarakat tuh kayak mesin jam yang super canggih. Tiap lembaga sosial itu kayak roda gigi, punya tugas masing-masing buat menjaga mesinnya tetap jalan lancar, seimbang, dan teratur. Nah, di kubu seberangnya ada teori konflik. Mereka lebih skeptis. Buat mereka, masyarakat itu bukan mesin jam, tapi lebih mirip arena tinju. Lembaga sosial itu aturan main yang dibikin sama si juara bertahan, yaitu kelompok yang berkuasa, biar mereka tetap menang, dan yang lain susah buat naik kelas. Jadi, gini poin pentingnya.
Kalau ada orang protes, teori fungsionalis bakal ngelihat itu sebagai gangguan. Tapi teori konflik justru mikir sebaliknya. Protes itu adalah bentuk perlawanan yang wajar banget terhadap sistem yang menekan. Contohnya, sistem pendidikan yang kualitasnya jomplang antara si kaya dan si miskin. Teori konflik bakal bilang, ya jelas, itu cara buat ngelanggengin kekuasaan orang kaya. Makanya, kalau ada demo nuntut pendidikan yang setara, itu bukan gangguan, tapi perlawanan yang logis. Beda banget kan cara mandangnya? Oke, setelah kita ngelihat dari kacamata helikopter, yuk kita turun lagi ke level individu, ke kita-kita ini. Gimana sih cara kita ngerespon semua aturan main yang udah ditetapin sama lembaga-lembaga sosial tadi? Intinya sih pilihannya ada dua. Pertama, jadi anak baik. Namanya tertib sosial atau konformitas. Kita nyesuaiin diri, nurut sama aturan yang ada. Contoh paling gampang, pas pandemi kemarin, kita semua pakai masker. Itu konformitas. Nah, pilihan kedua adalah penyimpangan sosial. Ini kebalikannya, pas seseorang milih buat gak patuh sama norma. Contohnya ya penyalahgunaan narkotika yang jelas-jelas dilarang hukum dan norma. Jadi, kalau kita simpulin ya, semua lembaga sosial itu pada dasarnya punya 3 tugas utama. Pertama, ngasih kita semacam peta atau panduan biar nggak tersesat dalam berperilaku. Kedua, jadi lem super yang ngejaga masyarakat biar tetap nyatu. Dan ketiga, jadi wasit yang mastiin semua orang main sesuai aturan. Dan disinilah letak kekuatan besarnya lembaga sosial. Ada tekanan yang nyata banget buat kita buat ngikutin aturan. Begitu kita sedikit aja melenceng dari apa yang diharapkan masyarakat, kita bakal cepet banget dapat stempel si pelanggar. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungin. Coba dipikirin, dari semua lembaga sosial yang kita bahas tadi, keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik, mana sih yang menurut kamu paling ngebentuk diri kamu yang sekarang? Jawabannya, cuma kamu yang tahu. Sampai ketemu lagi di pembahasan sosiologi asik berikutnya ya.